Selamat pagi semuanya. Kita hari ini minggu ke-7 dalam urut-urutan perenungan tentang 7 perkataan Yesus di atas kayu salib, dan hari ini perkataan yang ke-7. Nah, sebelum kita mulai, saya minta Pak Stef buka hafruta kita dengan doa. Bapak-bapak, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat, kemuliaan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu yang besar bagi kami, melewati malam dalam istirahat kami. Khususnya Tuhan di hari ini juga hari yang terakhir di bulan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ntar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kau urapi kami semua, khususnya hamba-Mu, Pendeta Nus, biarlah pengajaran yang akan disampaikan lewat firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami. Serahkan pelayanan kami di pagi ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak-bapak, kita akan buka dan membaca dari Injil menurut Lukas pasal 23 ayat 44 sampai dengan 49. Lukas pasal 23 ayat 24 sampai 29, demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang benar, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Nah, Bapak-bapak, peristiwa atau ucapan Yesus yang terakhir, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," ini penggenapan nubuatan yang ditulis oleh pemazmur, terutama Daud, dalam Mazmur 31 ayat 5. Di situ dikatakan, "Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia." Tetapi ucapan Yesus ini jauh lebih dalam karena Yesus mengawali dengan kata Bapa. Nah, perhatikan perkataan yang pertama dimulai dengan Bapa, ampunilah mereka. Dan perkataan terakhir dia tutup dengan Bapa, kuserahkan nyawaku. Jadi ini bicara tentang relasi yang begitu intim dan begitu dalam hubungan Bapa dengan anak. Nah, Bapak perhatikan bahwa dalam situasi yang sangat genting, situasi yang begitu mencekam, itu Yesus tidak meminta bantuan dari siapapun. Dia tidak mengeluh kepada siapapun. Tapi semuanya dia hanya ungkapkan dan sampaikan kepada Bapanya. Ya, ini bicara tentang relasi yang begitu dalam
dahsyat, bergantung sepenuhnya Kristus kepada Bapanya. Dia melaporkan semua yang dia kerjakan. Sebelum dia katakan kepadamu kuserahkan nyawaku, dia berkata dengan suara nyaring, sudah selesai, atau sudah genap, tetelestai. Semua pekerjaan yang ditugaskan kepadanya sudah selesai. Semua tipu daya iblis yang menggerogoti manusia sudah selesai. Kuasa kerajaan iblis dipatahkan dan kerajaan Allah ditegakkan kembali. Dan dia mempersembahkan nyawanya. Dia tidak mati sebagai seorang pecundang. Dia tidak mati sebagai seseorang yang kalah. Tapi dia mati dalam sebuah kemenangan yang gilang gemilang. Dan itulah cara Tuhan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, dalam tradisi masyarakat Yahudi, ucapan kuserahkan nyawaku, atau kuserahkan rohku, sebenarnya adalah doa yang biasanya diajarkan oleh ibu-ibu kepada anak-anak mereka. Ya, doa semacam ini biasanya diucapkan oleh ibu-ibu, diajarkan oleh ibu-ibu ketika anak-anaknya mau tidur di waktu malam. Karena selalu ada pertentangan antara terang dan gelap. Dan selalu terang atau kegelapan itu cenderung menakutkan. Sehingga sebelum anak-anak masuk ke kamar dan tidur, ibu-ibu mereka mulai mengajarkan ini. Ya. Ke dalam tanganmu aku mempercayakan rohku. Lalu kemudian mereka mempersembahkan roh mereka kepada Tuhan. Jadi perhatikan dalam situasi ini Yesus mari kita bayangkan seolah-olah Yesus itu dia meletakkan kepalanya di pelukan Bapanya. Dengan dia mengatakan, Bapa, kuserahkan nyawaku. Itu begitu mulia dan begitu dahsyat. Dan karena itu menjadi peringatan penting bagi kita tentang relasi hubungan kita dengan Bapa di sorga dan hubungan anak-anak kita dengan kita. Nah, apa yang terjadi dengan peristiwa di salib itu? Perhatikan ya, ayat-ayat itu dalam pembacaan kita. Selama 3 jam kegelapan malam yang begitu hebat sekali, tabir bait Allah tersobek. Ya, tabir bait Allah itu menutup ruang Maha Kudus, dan ruang Maha Kudus itu biasanya hanya dimasuki oleh imam besar, dan itu pun cuma setahun sekali. Tetapi kali ini terbuka lebar untuk siapa saja bisa menghampiri Bapa, sehingga Yesus pernah berkata, siapa yang melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Nah, saya juga ingat di Alkitab, terutama di kitab Kejadian, pasal 2, itu diceritakan tentang 3 jenis
ya 3 jenis pohon di Taman Eden. 3 jenis itu adalah yang pertama pohon kehidupan, yang kedua pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan yang ketiga pohon yang buahnya dapat atau bijinya dapat dimakan. Artinya ada pohon yang buah-buahnya, bijinya diperuntukkan bagi manusia dan hewan, makhluk yang lain. Lalu pohon pengetahuan baik dan yang jahat itu bicara tentang sikap dan pengetahuan yang diberikan. Jika itu disalahgunakan, maka manusia menjadi manusia yang independen dan tidak bergantung sepenuhnya kepada Allah. Nah, pohon kehidupan itu rahasia Allah. Dan ternyata pohon kehidupan itu menunjuk kepada Kristus sebagai sumber kehidupan yang kemudian membuka pintu-pintu, yang kemudian Mazmur 24 menyatakan, hai pintu-pintu gerbang, angkatlah hatimu, angkatlah wajahmu, pintu yang berabad-abad, Raja kemuliaan hendak masuk. Jadi di salib itulah jalur masuk ke pohon kehidupan itu terbuka. Yang kedua dari peristiwa salib itu, di akhir kisah itu, prajurit atau kepala pasukan penyaliban, dia bikin sebuah pengakuan yang paling dahsyat dan hebat. Ya, dia berkata, memang ternyata orang ini adalah orang benar. Itu saya kira itu mujizat kedua ya. Yang pertama itu salah satu yang disalibkan di sebelah Yesus itu, dia mengakui Yesus dan memohon pengampunan, lalu dia mendapat tempat di Firdaus bersama Yesus. Nah, setelah Yesus menyerahkan nyawanya, lalu kepala prajurit berkata, benar, orang ini orang yang benar. Yang ketiga, orang-orang banyak yang menyaksikan itu, mereka menyesal. Mereka memukul-mukul dirinya karena mereka melakukan tindakan yang fatal dan membuat peristiwa itu menjadi sebuah kemuliaan yang hebat. Jadi kita bisa membayangkan orang-orang yang hadir dalam peristiwa penyaliban itu. Terjadi pertobatan yang sangat radikal. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku juga menunjukkan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada otoritas Tuhan. Seorang penafsir Alkitab menyebutkan, ketika Yesus berkata, kuserahkan nyawaku, dia sedang membawa semua orang percaya, orang-orang yang mengikuti dia, orang-orang yang bergantung kepada dia. Dia seolah-olah kumpulkan semua roh mereka, menyatu dengan dia untuk dia serahkan kepada Bapanya. Dan itulah inti berita buat kita di perkataan yang ketujuh ini, supaya di setiap saat, ya, saya juga hampir setiap malam sebelum menaruh kepala di bantal, selalu saya berdoa, ya Bapa, aku serahkan hidup keluargaku ke dalam tangan. Kemudian saya tambahkan lagi hari ini, malam ini, aku serahkan nyawaku kepadamu.
yaitu pengakuan perlindungan yang sempurna, karena kita tidak tahu waktu kita tidur apa yang sedang terjadi. Dan ketika saudara bangun pagi, saudara bisa rasakan yang kita peratapan berkata, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Itulah Bapak bagian yang bisa saya sampaikan untuk sharing kita, dan silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau bersaksi tentang peristiwa atau perkataan yang ketujuh ini, bisa disampaikan, kemudian nanti kita tutup dengan doa. Silakan. Siapa yang mau mulai? Mungkin Bapak ingat waktu masih kecil, kita digendong Bapak kita taruh kepala di pundaknya atau di dadanya, itu merasakan kehangatan pelukan seorang ayah. Dan dalam keletihan yang luar biasa, bayangkan 3,5 tahun dalam pekerjaan yang dimulai di Sungai Yordan, Yesus tuh nyaris nggak ada istirahatnya, nggak ada cutinya. Ya, pagi-pagi benar sudah mulai, ya sampai subuh-subuh pun masih memantau murid-murid dalam perjalanan menyeberang danau. Ya, subuh-subuh lagi udah mulai lagi. Jadi nyaris nggak ada cutinya, nggak ada istirahatnya. Terus bahkan di puncaknya malah dia mengalami siksaan yang begitu hebat, penderitaan yang begitu mengerikan. Tetapi di titik-titik terakhir, dia meletakkan kepala di pundak ayahnya. Dia meletakkan kepala di pelukan bapaknya. Dan dia berkata, Bapa, aku serahkan nyawa. Nah, saya punya pengalaman ketika bapak saya meninggal, saya di Jakarta, jadi saya enggak mengikuti detik-detik terakhir. Nah, ibu juga, mama juga waktu meninggal juga, saya juga enggak ikut detik-detik terakhir karena tinggal di Jakarta, mereka di Somlak. Tapi kita bisa membayangkan ya bagaimana seorang ayah, bagaimana seorang ibu meninggalkan kita. Itu saya juga membayangkan betapa banyak orang tua yang ketika anaknya sekarat, mereka begitu terharu melihat kematian putra-putri mereka. Dalam situasi COVID ini ada begitu banyak orang yang bersedih, begitu banyak orang yang galau, begitu banyak orang yang mengalami rasa duka yang sangat dalam. Nah, kita bisa bayangkan Yesus. Ya, kita bisa bayangkan murid-murid Yesus yang begitu mengasihi Tuhan, mereka dari jauh melihat. Secara manusiawi kita mengerti, mereka juga mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi ketika peristiwa itu terjadi, ada sebuah kemenangan yang hebat. Kematian Kristus, dan ketika Yesus menyerahkan rohnya itu, seluruh orang percaya itu kayak magnet yang menarik semua orang datang kepada Tuhan. Ya, silakan siapa yang mau. Ya, Penus. Silakan, Pastor. Terima kasih. Pagi ini kita semua disegarkan lagi dengan kebenaran yang luar biasa, yang punya dampak. Kata-kata ini punya dampak yang luar biasa. Kalau dari apa yang saya dengar dan yang sudah disampaikan, dengan kata-kata ini, Yesus menitipkan nyawanya kepada Bapaknya di surga. Nah, dia sangat tahu bahwa seluruh kehidupannya sampai matinya itu tergantung pada Allah Bapa di surga. Kenapa sampai saya mengatakan menitipkan? Karena bagi saya,
perkataan ini, walaupun dia sudah serahkan nyawanya dan dia meninggal, tapi sebenarnya dia tidak meninggal, kan dia hidup lagi, dia bangkit lagi. Nah, artinya sesuai dengan siklus kehidupan yang kita alami, nah, dia mau menyampaikan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini, seluruh kehidupan kita harus bergantung kepada Tuhan. Jadi dia menyerahkan seluruh hidupnya termasuk nyawanya, dia serahkan kepada Tuhan, dan setelah itu apa yang terjadi? Seorang kepala pasukan militer yang luar biasa, dia mengaku dengan sungguh bahwa benar orang ini adalah orang benar. Nah, ini mau memberikan gambaran untuk kita semua bahwa seorang yang tidak percaya kepada Tuhan dan dia melihat segala keadaan atau situasi yang terjadi saat itu, dan dia menyatakan dengan sangat luar biasa bahwa benar orang ini adalah orang benar. Seperti yang disampaikan oleh Panus tadi, seorang penjahat yang bersama-sama disalibkan dengan Kristus juga menyatakan itu. Dan bukan itu saja, Pilatus pun juga menyatakan itu. Makanya di pengakuan iman kita ada nama Pilatus di situ. Nah, dimasukkan di situ karena Pilatus sendiri mewakili pemerintahan. Karena Roma waktu itu menguasai dunia ini, maka dia mau menyatakan juga bahwa Yesus itu adalah orang yang benar. Jadi bagi saya ini Yesus hanya menitipkan nyawanya bagi Bapa di surga, dan setelah itu dia bangkit di hari yang ketiga dan dia hidup kembali, dan itulah yang menjadi pengharapan bagi kita semua sehingga iman dan percaya kita tidak kepadanya tidak sia-sia. Jadi perkataan ini mempunyai dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita, di mana tiap saat kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Bapa di saat kita mau tidur di malam hari maupun kita bangun di pagi hari, kita serahkan semuanya kepada Bapa, dan biarlah Bapa yang memimpin hari-hari kehidupan kita, termasuk nyawa kita itu di bawah kuasa dan kehendak Bapa di surga. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, jadi Paulus berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu pemberitaan kami. Jadi memang seluruh urutan sampai kepada kenaikan Tuhan Yesus dan kelak dia akan datang kembali adalah sebuah rancangan Allah bagi penyelamatan umat manusia. Oke, Bas, ada yang mau disampaikan? Ya, Pak Gam, beta mau tanya, Tuhan Yesus dari dia dipaku sampai dia terakhir mengembuskan napas terakhir, dia berapa jam disalib, Pak Gam? Kalau di cerita Injil-Injil itu kan mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ya, berarti berapa jam? 6 jam. Ya, 6 jam ya. Ya, jam 9 kan terus diolok-olok, jam 12 terjadi gelap gulita, jam 3 menyerahkan nyawanya. Jadi 6 jam. Oke. Beta mau tanya begini, kalau beta tadi pas bayangin setelah Tuhan Yesus dipaku, jadi Tuhan Yesus hanya bertahan dengan paku, seluruh badannya dia ditahan lewat paku. Paku itu karena pondasinya dia buat landasannya. Nah, bagaimana saya pikir kok ini rasanya gimana, orang berdiri 2 jam aja tanpa duduk aja lelah. Ini 6 jam hanya berdiri bertahan di atas paku yang ditancapkannya gitu. Saya pikir wah ini luar biasa, sakitnya luar biasa, dia menahan. Mungkin kalau dipikir wah ini bisa gemeter-gemeter gitu, tapi dahsyatnya di situ bisa 6 jam gitu.
Itu aja, Pak Gem. Ya, kita juga menyadari bahwa Yesus ini kan rancangan Allah. Ya, sebelum dunia dijadikan dia udah ada. Ya, di Alkitab menjelaskan dia sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan. Bahkan penciptaan dunia pun dia ikut di dalam. Dalam Kejadian pasal 1 kan, sudah diterangkan pada mulanya Allah berfirman, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Allah berfirman jadilah terang. Jadi Allah, roh dan firman. Firman itu kan Yesus Kristus. Jadi dia sudah ada jauh sebelum dunia dijadikan. Tapi yang kedua, 6 jam itu 3 jam masih terang, 3 jam kemudian gelap gulita. Itu juga menggambarkan bahwa Yesus tidak hanya berotoritas di waktu terang benderang, tetapi di dalam kegelapan dan kuasa maut sekalipun, dia berkuasa di dalamnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi selama 3 jam kegelapan itu. Tidak seorang pun yang bisa terangkan. Tapi saya sendiri pribadi bisa membayangkan bagaimana Bapaknya bertindak di tengah-tengah kegelapan yang tidak bisa orang, bahkan kegelapan itu lebih gelap dari gelap. Mungkin tangan kita pun tidak bisa kita lihat. Nah, 3 jam itu dalam kegelapan yang begitu hebat, kita tidak tahu apa-apa kecuali Bapaknya melakukan sebuah tindakan. Mungkin dia mengutus malaikat-malaikat untuk melayani, memberi kekuatan. Tidak tahu. Tapi bahwa Yesus setelah 3 jam kegelapan, dia berseru. Itu menunjukkan bahwa dia tidak mati sia-sia. Dia tidak mati karena darahnya habis. Kalau 3 jam kan dengan darah yang sudah menetes sejak di Taman Getsemani itu. Itulah kekuatan ilahi, itulah kemenangan yang hebat. Buat kita orang-orang percaya, itu sebabnya kita percaya kepada Kristus karena dia tidak mati keok seperti nabi-nabi yang lain. Tapi dia bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi saya juga merenungkan terang dan gelap itu juga sejak dunia dijadikan, Allah tidak menyingkirkan gelap dari terang, tapi Allah hanya memisahkan terang dan gelap. Jadi kalau ada kegelapan-kegelapan yang kita hadapi, tidak segelap apa yang Yesus hadapi. Ada keadaan-keadaan yang menakutkan sekalipun, tidak sehebat apa yang Yesus alami. Dan itu pun Yesus sudah kalahkan. Rasul Paulus berkata dalam kitab Korintus, musuh kita yang terakhir ialah maut. Tetapi maut itu pun sudah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Dan itu semua menjadi pengharapan buat orang-orang yang percaya kepadanya. Silakan, Pak Maku mungkin. Ya, Bapak Pendeta. Saya hanya melihat sebuah ketaatan yang luar biasa yang Tuhan tampilkan dalam perjalanan hidupnya. Bahkan di tengah-tengah suasana sulit itu, dia memperlihatkan ketaatannya yang sungguh kepada Bapa. Gitu. Selain yang Pak Pendeta tadi sampaikan bahwa relasi Tuhan Yesus dengan Bapa ya, tapi sebuah ketaatan gitu. Sampai di penghujung dia menyatakan bahwa ya Bapa, kuserahkan nyawanya. Ya. Itu sebuah
ketaatan dan penyerahan diri yang luar biasa, ya. Itu juga yang barangkali harus jadi sebuah teladan bagi kehidupan perjalanan kita umat yang percaya, Pak Pendeta. Barangkali hanya itu aja yang saya mau sampaikan. Ya, terima kasih Pak Maku. Itu benar ya. Jadi ketaatan mutlak dalam situasi yang senang maupun susah, dalam situasi terang maupun gelap, itu ketaatannya tidak kendor. Frekuensinya tetap sama. Dan itu juga pelajaran buat kita para pria. Mungkinkah kita pernah kendor dalam ketaatan kita terhadap Bapa kita di sorga? Ya, sekarang ini dalam situasi COVID, itu orang ramai cari Tuhan, bukan main. Saya sendiri pun kadang-kadang kewalahan menghadapi orang-orang yang meminta doa, baik WA, telepon, dan orang-orang yang dulunya mereka sepertinya biasa saja, sepertinya Tuhan itu disimpan di gudang, karena gudang itu jarang kita masuki. Kalau kita butuh sesuatu baru kita masuk ke gudang. Tiba-tiba Tuhan itu seperti seseorang atau sesuatu yang begitu dicari-cari. Tapi ketika kita mengalami masa-masa panen, kita mengalami masa-masa sukacita, kita mengalami masa-masa kebahagiaan, sepertinya Tuhan nggak punya tempat di hati kita. Itu sebabnya kita memang mesti periksa. Ya, kita mesti periksa hati kita. Seperti yang Pak Edi Leo terangkan, ya, hati kita itu adalah rumah Tuhan. Ada ruang tamunya, ada ruang makannya, ada kamar tidurnya, ada ruang perpustakaannya, ada toiletnya, ada ruang keluarga. Jadi apakah Tuhan itu hadir cuma di ruang tamu, atau dia berkuasa masuk ke dalam private room kita, meja makan kita, di mana dia tahu apa selera kita, apakah selera kita sama nggak dengan seleranya Tuhan. Dia masuk ke ruang perpustakaan itu, pikiran kita, apakah pikiran-pikiran yang kita bangun itu sama nggak dengan pikiran Kristus. Bahkan dia masuk ke tempat tidur kita, apakah tempat tidur kita mulia nggak seperti kemuliaan Kristus. Dia masuk ke toilet kita, ya, apakah toilet kita dibersihkan atau enggak. Itu bicara tentang hati nurani yang murni. Dia masuk ke ruang keluarga kita. Nah, itu semua itu yang disebut Paulus persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Seluruh tubuh roh jiwa kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi itu ketaatan itu kunci utama. Karena Yesus bilang ketika aku datang, aku hanya mencari dan menemukan orang yang setia, orang yang taat. Yesus nggak bilang, baik sekali perbuatanmu, hai pengkhotbah, baik sekali perbuatanmu, hai pembicara, baik sekali perbuatanmu, hai donatur. Enggak. Tapi dia bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Dan engkau akan duduk bersama Tuhan untuk menikmati perjamuan. Jadi itu pengalaman-pengalaman iman kita memberi tanda buat kita bahwa kita itu seperti seorang anak yang selalu mengharapkan pelukan Bapa, selalu mengharapkan meletakkan kepala di pundak atau di dada Bapa,
seperti anak kita yang masih kecil ketika kita memeluk dia. Ketika anak kita kecil mengalami sesuatu, lalu dia berteriak dan kita segera mengambilnya untuk memeluk dia. Begitu juga seorang bapak anak yang tidak perlu takut karena Yesus tidak hanya bekerja di siang terang, tapi juga di tengah malam gelap pun dia bekerja dan mengalahkannya. Lihat saja waktu murid-murid naik perahu di danau itu, jam 3 subuh, itu nggak ada matahari, nggak ada lampu waktu itu, nggak ada senter, nggak ada suklet, tapi dia bisa lihat dari atas bukit itu, melihat perjuangan murid-muridnya, dan dia peduli. Nah, saya punya pengalaman hampir setiap malam, ya, selalu dan selalu. Ya, saya selalu bilang sama anak-anak, 2 putra kami ini, kalau tidur jangan kunci pintu kamar. Dan itu sudah peraturan. Kamar kami pun juga tidak dikunci. Karena biasanya saya tengah-tengah malam itu kaget bangun, lalu saya datang diam-diam ke kamar mereka, lalu saya tumpang tangan di atas kepala mereka. Berdua sambil berdoa, memberkati dan mengurapi mereka. Dan itu sampai hari ini. Karena musim liburan atau online, ya udah Kevin pulang dari Salatiga tinggal di rumah. Yanson yang biasanya kos di tempat pekerjaannya di Kebayoran Baru, dia juga tinggal di rumah lagi. Jadi setiap malam kalau saya kaget bangun, saya turun ke kamar mereka. Kalau pagi begini, ya saya turun ke mereka hanya untuk tumpang tangan dan bisa mendengar jantung mereka bergerak, bisa mendengar nafas mereka. Dan kadang-kadang kita menyesal, waduh tadi pagi saya menyakiti anak saya, tadi pagi saya melukai dia mungkin, tadi pagi mungkin kita ngomong kasar, tapi lihat mereka waktu tidur. Dan ketika kita mendengar nafas mereka, kita melihat denyut jantung mereka, disitulah saya bisa bayangkan seorang bapa dari surga yang melihat anaknya sedang mengalami sesuatu di atas kayu salib itu. Ya, kita berdoa untuk firman Tuhan dan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena 7 minggu berturut-turut kami mendapat kesempatan untuk merenungkan betapa dahsyatnya seluruh penyelesaian pekerjaan Yesus di bumi. Dari perkataan pertama sampai perkataan yang ke-7. Biarlah menjadi inspirasi buat kami para pria, kami para bapak-bapak, untuk mengerti bahwa apa yang dikerjakan Yesus tidak hanya buat dunia, tapi juga buat kami setiap pribadi dan keluarga. Karena itu Bapa, tolong kami untuk terus belajar, mau taat kepadamu, mempersembahkan tubuh roh jiwa kami kepadamu. Dan kami mengikuti teladan Kristus untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, ikut terlibat dalam misi penyelamatan manusia di bumi. Dengan semua kadar penyelesaian masalah, dengan takaran-takaran yang Tuhan berikan buat kami. Segala hormat kemuliaan buat Engkau, kami persembahkan firman ini. Dan kami persembahkan hafruta kami untuk terus berlangsung sepanjang hidup kami. Kami berkati Indonesia, kami berkati gereja-gereja, kami berkati saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan sakit penyakit, terutama mereka yang mengalami COVID-19. Tuhan, Kau jamah dan pulihkan mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami tindakan-tindakan kekerasan oleh para teroris. Tuhan, kami lepaskan pengampunan bagi para teroris, dan kami berkati keluarga-keluarga yang berduka, dan Tuhan kami berkati bangsa ini, berkati pemerintah kami untuk terus melayani, untuk memimpin negara ini. Kami berdoa untuk menolak semua kekuatan-kekuatan
anasir-anasir iblis yang mencoba menggerogoti bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Stef dengan keluarganya, Pemaku dan keluarganya, Bebas dengan keluarganya, dan teman-teman yang tidak bisa ikut pagi ini, tetapi mereka akan mendengar firman melalui YouTube. Tuhan juga berkati semuanya. Segala hormat kemuliaan buat Engkau, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.